Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan kau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, sampai saat ini kita mungkin masih kerap mendengar gugatan secara manusiawi. Pertanyaan, jika Allah itu baik, mengapa sampai saat ini masih ada penderitaan? Dan itu gugatan secara manusiawi masih terdengar sampai saat ini, ketika orang terutama dalam keadaan atau berada di titik terendah dalam hidupnya, dia mempertanyakan segala sesuatu, bahkan kebaikan Allah juga dipertanyakan. Maka berada di titik terendah dalam hidup bisa membuat orang ada dalam aneka macam kebingungan, keputusasaan, tetapi di saat seperti itu kadang daya refleksi, daya permenungan manusia justru semakin dalam terhadap kebaikan Allah. Namun ketika kita berada di titik terendah dan kita masih bisa bertahan, tentu tidak ada alasan lain kecuali kalau kita sebenarnya bisa dikatakan sedang naik kelas, dinaikkan ke atas. Di sini ada energi baru yang bisa membuat kita belajar untuk pulih kembali. Kalau kita mengikuti alur kehidupan Ayub, ini menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Dia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan soal kebaikan Allah. Bahkan teman-temannya datang, seharusnya dalam penderitaan mereka bisa membantu Ayub, justru mereka malah mengolok-olok dan menuduh Ayub. Paham perjanjian lama tentang dosa terkait dengan penderitaan. Ketika orang menderita, pastilah dalam hidupnya karena dia telah berbuat dosa. Semakin parah penderitaannya, berarti dosa pun yang dilakukan juga semakin besar. Dan dalam posisi yang demikian, Ayub sedang dalam keadaan menderita. Mendengar pernyataan dari teman-temannya, justru ini membuat kesedihan baru bagi Ayub. Dia dituduh sebagai orang yang telah melakukan dosa karena dia dalam posisi penderitaan yang sangat parah. Maka dalam hal ini Ayub sedang ada di dalam situasi batas, dalam titik terendah kehidupannya. Tetapi dalam situasi yang demikian, tidak ada jalan lain kecuali dia mengadu kepada Allah. Di satu sisi ada protes secara manusiawi berhadapan dengan penderitaan yang dialami. Tapi di satu sisi juga dia bisa melihat kebaikan Allah yang luar biasa. Allah tadi menunjukkan begitu banyak hal yang harusnya menuntun Ayub pada kesadaran bahwa secara insani, secara manusiawi, dia tidak bisa melawan kehendak Allah. Alur-alur kehidupan, bagaimana peristiwa harian itu terjadi dalam hidupnya yang harusnya disadari juga sebagai karya Allah, hendak mau menuntun Ayub untuk sampai pada kesadaran baru bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa di bawah kuasa Allah yang sungguh sangat dahsyat, sangat luar biasa. Maka Tuhan Allah tadi membentangkan rahasia kebijaksanaannya yang tidak dapat diselami oleh manusia. Di situ akhirnya membuat Ayub berani berhadapan dengan Allah,
berdialog dengannya. Injil hari ini juga mau mengingatkan kota-kota yang selama ini dihuni oleh orang-orang yang berjalan dengan kehendak dan pikirannya sendiri, orang-orang yang keras kepala. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tetapi mereka sekaligus juga diundang oleh Yesus untuk melihat kebijaksanaan yang bisa menjadikan hidup mereka semakin baik, semakin menemukan maknanya. Ternyata dalam permenungan ini, hikmat kebijaksanaan Allah bisa membuat manusia menjadi semakin menemukan arti dalam hidupnya, entah dalam peristiwa yang menggembirakan atau dalam peristiwa ketika manusia mungkin kehilangan kesejatian hidupnya dalam keterpurukan karena penderitaan. Santo Fransiskus Assisi yang kita peringati pada hari ini juga semakin menunjukkan kepada kita kekayaan secara rohani dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Ada pola baru yang mau ditawarkan kepada dunia saat ini, di mana kita pun juga ditantang olehnya untuk bisa belajar hidup sederhana, tetapi kita punya kekayaan spiritual yang baik. Maka marilah saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa melihat sekaligus juga memperoleh hikmat kebijaksanaan dari Allah yang setiap hari ditawarkan kepada kita secara tidak terbatas, meskipun dalam upaya kita menanggapi cinta Allah dengan keterbatasan cinta manusiawi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.